Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfu Hafiuddin Alfarizi, Prodi Neuropsikologi dari Universitas Insan Cita Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai contoh sebuah organisasi yang berhasil mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara inovatif, serta bagaimana inovasi tersebut mampu meningkatkan kinerja karyawan dan daya saing perusahaan. Organisasi yang saya jadikan contoh dalam pembahasan ini adalah PT Putra Perkasa Abadi, atau yang sering dikenal dengan PPA, yaitu salah satu perusahaan kontraktor pertambangan nasional yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan alat berat, khususnya pada sektor batubara. Alasan saya memilih PT Putra Perkasa Abadi adalah karena perusahaan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target operasional dan produktivitas di lapangan, tetapi juga memiliki perhatian yang besar terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi tantangan industri pertambangan yang semakin kompleks dan kompetitif. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, seperti sekarang, perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan alat berat yang canggih atau sistem kerja yang modern. Perusahaan juga harus memiliki karyawan yang kompeten, disiplin, adaptif, dan memiliki mindset keselamatan kerja yang tinggi, terutama di industri pertambangan yang memiliki resiko kerja cukup besar. Pelatihan dan pengembangan menjadi salah satu strategi utama perusahaan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Melalui pelatihan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan sekaligus meminimalisir resiko kecelakaan kerja dan kesalahan operasional. PT Putra Perkasa Abadi menyadari bahwa tantangan bisnis di industri pertambangan tidak hanya datang dari sisi teknis saja, tetapi juga dari sisi keselamatan kerja, efisiensi, operasional, dan tuntutan profesionalisme. Oleh karena itu, PPA menetapkan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu pilar penting dalam strategi perusahaan. Menjawab tantangan tersebut, PT Putra Perkasa Abadi mengembangkan berbagai program pelatihan dan pengembangan yang inovatif, terstruktur, dan berkelanjutan, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan di lapangan maupun di level manajerial. Salah satu bentuk inovasi pelatihan di PT Putra Perkasa Abadi adalah penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi atau competency-based training. Dalam sistem ini, pelatihan dirancang berdasarkan standar kompetensi yang dibutuhkan setiap posisi kerja, mulai dari operator alat berat, mekanik, pengawas lapangan, hingga level supervisor dan manajemen. Dengan pendekatan ini, pelatihan tidak hanya dilakukan secara umum atau seragam, tetapi benar-benar dilakukan dengan tugas, tanggung jawab, dan resiko kerja yang dihadapi oleh masing-masing karyawan. Selain itu, PT Putra Perkasa Abadi juga memanfaatkan pelatihan berbasis praktik langsung di lapangan, khususnya untuk karyawan operasional. Metode ini memungkinkan karyawan untuk belajar sambil bekerja, sehingga materi yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi langsung dapat diterapkan dalam kondisi kerja yang nyata. Melalui pelatihan ini, karyawan dilatih untuk mengoperasikan alat berat dengan aman, memahami prosedur kerja standar, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi kerja yang dinamis. Inovasi lain yang diterapkan oleh PT Putra Perkasa Abadi adalah penguatan program pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Di industri pertambangan, aspek keselamatan merupakan hal yang sangat krusial. Oleh karena itu, PPA menjadikan pelatihan K3 sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pengembangan karyawan. Pelatihan K3 di PPA tidak hanya berupa sosialisasi aturan, tetapi juga dilakukan melalui simulasi,
drill keselamatan, serta evaluasi berkala terhadap perilaku kerja karyawan di lapangan. Dengan pendekatan ini, karyawan tidak hanya memahami pentingnya keselamatan, tetapi juga membangun budaya kerja yang mengutamakan safety. Selain pelatihan teknis dan keselamatan, PT Putra Perkasa Abadi juga mengembangkan pelatihan soft skill dan kepemimpinan, khususnya bagi karyawan yang dipersiapkan untuk posisi pengawas atau pimpinan tim. Pelatihan ini mencakup kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen konflik, serta kepemimpinan di lingkungan kerja yang penuh tekanan. Dengan adanya pelatihan kepemimpinan ini, perusahaan memastikan bahwa para pemimpin di lapangan tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga mampu mengelola tim dengan baik dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Inovasi pelatihan di PT Putra Perkasa Abadi juga didukung oleh adanya budaya pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning. Perusahaan menetapkan mindset bahwa belajar tidak berhenti setelah mengikuti pelatihan formal, tetapi merupakan proses yang terus berlangsung sepanjang karir karyawan. Budaya ini mendorong karyawan untuk terus meningkatkan kompetensi terbuka terhadap evaluasi, serta mau belajar dari pengalaman kerja sehari-hari. Dengan demikian, karyawan menjadi lebih siap menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan industri. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana inovasi dalam pelatihan dan pengembangan tersebut memenuhi kinerja karyawan di PT Putra Perkasa Abadi. Dengan adanya pelatihan yang terstruktur dan relevan, karyawan PPA menjadi lebih kompeten dan percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prosedur kerja, penggunaan alat berat, serta standar keselamatan yang berlaku. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kualitas kerja, serta menurunnya tingkat kesalahan operasional dan kecelakaan di lapangan kerja. Selain itu, pelatihan yang berbasis praktik dan pengalaman kerja juga dapat membuat karyawan lebih cepat beradaptasi dengan situasi yang berubah. Karyawan tidak hanya bekerja berdasarkan kebiasaan, tetapi juga memahami alasan di balik setiap prosedur kerja yang diterapkan. Dari sisi motivasi, inovasi pelatihan juga memberikan dampak positif. Ketika perusahaan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang, karyawan akan merasa lebih dihargai dan lebih diperhatikan. Hal ini meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas, serta komitmen karyawan dalam perusahaan. Karyawan yang merasa berkembang cenderung memiliki semangat kerja yang lebih tinggi dan bersedia memberikan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan. Dari sisi organisasi, inovasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia memberikan dampak yang signifikan terhadap daya saing PT Putra Perkasa Abadi. Dengan memiliki karyawan yang terlatih, disiplin, berorientasi pada keselamatan, perusahaan mampu memberikan layanan yang profesional kepada klien dan menjaga kepercayaan kepada mitra kerja. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan industri pertambangan yang terus berubah, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun tuntutan pasar. Melalui pelatihan yang inovatif dan berkelanjutan, PT Putra Perkasa Abadi tidak hanya terfokus pada pencapaian target jangka pendek, tetapi membangun fondasi sumber daya manusia yang kuat untuk berkelanjutan perusahaan di masa depan. Sebagai kesimpulan, PT Putra Perkasa Abadi merupakan salah satu contoh organisasi yang berhasil mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara inovatif. Hal ini dapat dilihat dari cara perusahaan tidak hanya memberikan pelatihan yang bersifat formal atau sekedar memenuhi kewajiban, tetapi benar-benar menjadikan pelatihan sebagai bagian penting dari strategi pengembangan perusahaan. Melalui pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan keselamatan kerja, pembelajaran berbasis praktik di lapangan, serta pengembangan kepemimpinan, PPA mampu meningkatkan kinerja karyawan,
membangun budaya kerja yang aman dan profesional, serta memperkuat daya saing perusahaan di industri pertambangan. Dengan kata lain, pelatihan yang dilakukan bukan hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk sikap kerja, mentalitas, dan karakter profesional yang dibutuhkan dalam dunia pertambangan yang penuh resiko. Kalau kita lihat lebih dalam, inovasi pelatihan di PPA juga menunjukkan bahwa perusahaan memahami kebutuhan industri yang terus berubah. Di sektor pertambangan, tuntutan terhadap efisiensi kerja, produktivitas, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan semakin tinggi. Maka dari itu, perusahaan membutuhkan karyawan yang bukan hanya mampu bekerja, tetapi juga mampu beradaptasi dengan teknologi baru, prosedur baru, serta tantangan operasional yang semakin kompleks. Disinilah program pelatihan menjadi salah satu kunci penting agar perusahaan tetap bisa bertahan dan berkembang. Selain itu, program pelatihan yang inovatif juga dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Karena ketika karyawan merasa dilatih dan dikembangkan, mereka akan merasa dihargai dan dianggap penting dalam organisasi. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya semangat kerja, rasa percaya diri, serta tanggung jawab terhadap pekerjaan. Apalagi dalam sektor pertambangan, teamwork dan kedisiplinan sangat dibutuhkan, sehingga budaya kerja yang terbentuk melalui pelatihan akan sangat berpengaruh terhadap hasil kerja keseluruhan. Kemudian jika dikaitkan dengan kinerja organisasi, inovasi pelatihan terbukti tidak hanya berdampak pada peningkatan kemampuan individu, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap keberhasilan dan berkelanjutan organisasi. Karyawan yang kompeten akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, meminimalisir kesalahan kerja, serta mampu menjalankan SOP dengan baik. Sedangkan pelatihan keselamatan kerja akan menekan angka kecelakaan, mengurangi resiko kerugian perusahaan, serta meningkatkan citra profesional organisasi di mata klien maupun mitra kerja. Selain itu, pelatihan kepemimpinan juga berperan penting atau berperan besar dalam membangun masa depan perusahaan. Karena di dalam organisasi, berkelangsungan tidak hanya ditentukan oleh pekerja di lapangan saja, tetapi juga oleh pemimpin-pemimpin yang mampu mengelola tim, mengambil keputusan, serta membangun komunikasi kerja yang efektif. Dengan adanya program pengembangan kepemimpinan, PPA dapat mencetak calon-calon pemimpin internal yang lebih siap, sehingga organisasi tidak selalu bergantung pada rekrutmen eksternal untuk posisi manajerial. Dari paparan ini, kita bisa mengambil pembelajaran bahwa inovasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi organisasi modern, terutama di sektor pertambangan yang memiliki risiko tinggi dan tuntutan kerja yang besar. Perusahaan yang mampu membangun SDM yang unggul akan lebih siap menghadapi persaingan industri, lebih kuat dalam menghadapi perubahan, serta lebih berpeluang untuk berkembang secara berkelanjutan. Namun sebelum saya benar-benar menutup presentasi ini, saya ingin menegaskan bahwa inovasi pelatihan dan pengembangan SDM bukan hanya berkaitan dengan kegiatan belajar di ruang kelas. Tetapi lebih luas daripada itu, inovasi pelatihan adalah bagaimana organisasi mampu menciptakan sistem pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan kerja nyata, sesuai tantangan industri, serta mampu membentuk karyawan yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki pola pikir yang profesional dan siap berkembang. Dalam konteks PT Putra Perkasa Abadi, program pelatihan yang diterapkan menunjukkan bahwa perusahaan memahami SDM merupakan aset utama, apalagi di sektor pertambangan, yang memiliki karakteristik pekerjaan berat, penuh resiko, serta membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Maka perusahaan yang ingin bertahan dan unggul harus memastikan bahwa seluruh pekerjanya memiliki kompetensi yang memadai,
memiliki pemahaman keselamatan kerja yang kuat, dan mampu menjalankan pekerjaan sesuai prosedur. Selain itu, pelatihan juga dapat dipahami sebagai investasi jangka panjang. Karena ketika perusahaan mengeluarkan biaya dan waktu untuk mengembangkan karyawan, hasilnya tidak hanya terlihat dari meningkatnya produktivitas, tetapi juga dari berkurangnya kesalahan kerja, meningkatnya kualitas layanan, dan menurunnya resiko kecelakaan. Dalam dunia pertambangan, satu kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, baik terhadap keselamatan karyawan maupun operasional perusahaan. Jadi, pelatihan keselamatan kerja yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang sangat signifikan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana pelatihan dapat membangun budaya kerja. Budaya kerja ini misalnya seperti disiplin, kerjasama dalam tim, komunikasi yang jelas, dan kepatuhan terhadap aturan. Budaya tersebut tidak bisa dibentuk dengan instruksi atau aturan tertulis, tetapi juga harus dilatih dan dibiasakan melalui proses pembelajaran yang terus berulang dan terstruktur. Maka dari itu, pelatihan bukan hanya kegiatan sesaat, melainkan proses pembentukan kebiasaan kerja yang pada akhirnya akan menjadi karakter organisasi. Selanjutnya, jika kita melihat dari sisi daya saing perusahaan, pelatihan inovatif akan membuat organisasi lebih adaptif. Karena industri pertambangan juga semakin berkembang, misalnya dengan adanya penggunaan teknologi baru, sistem digitalisasi, serta tuntutan efisiensi yang semakin tinggi, jika karyawan tidak dikembangkan, maka perusahaan akan tertinggal. Tetapi jika perusahaan mampu terus melatih dan mengembangkan kompetensi SDM-nya, maka perusahaan akan lebih cepat beradaptasi, lebih siap menghadapi perubahan, dan lebih unggul dalam persaingan. Selain itu, program pengembangan kepemimpinan juga sangat krusial. Dalam sebuah organisasi besar seperti perusahaan pertambangan, pemimpin bukan hanya orang yang memerintah atau mengatur, tetapi orang yang mampu menjadi role model. Pemimpin harus bisa memberikan arahan yang jelas, mampu mengelola konflik, mampu membangun motivasi tim, serta mampu mengambil keputusan dalam situasi lapangan yang menantang. Maka pelatihan kepemimpinan menjadi langkah strategis agar perusahaan memiliki pemimpin yang siap secara mental, siap secara kompetensi, dan siap secara tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan ilmu psikologi dan manajemen SDM, pelatihan dan pengembangan ini juga dapat meningkatkan employee engagement atau keterikatan karyawan terhadap perusahaan. Ketika karyawan merasa diberi kesempatan perkembangan, mereka akan merasa lebih dihargai dan lebih percaya diri. Ini akan membuat karyawan lebih bersemangat, lebih loyal, serta lebih ingin memberikan kontribusi terbaiknya. Jadi pelatihan bukan hanya berdampak pada skill, tetapi juga pada motivasi dan kepuasan kerja. Dari keseluruhan pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa inovasi dan pelatihan adalah salah satu kunci penting dalam membangun organisasi yang berkelanjutan. Karena organisasi yang kuat bukan hanya organisasi yang memiliki teknologi dan modal besar, tetapi juga organisasi yang memiliki SDM unggul, terlatih, disiplin, dan siap menghadapi tantangan. Terakhir, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bahwa inovasi pelatihan ini sebenarnya bisa diterapkan di berbagai jenis organisasi, bukan hanya di pertambangan. Intinya adalah bagaimana perusahaan mampu menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan nyata, pengembangan kompetensi secara terarah, serta membangun budaya kerja yang positif. Karena pada akhirnya keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kualitas manusia yang ada di dalamnya. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat menggambarkan bagaimana pentingnya inovasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi organisasi, khususnya di sektor pertambangan. Saya Nisfu Hafyuddin Alfarizi. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.